Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas lanjutan seri 2 tentang mengenal Tuhan. Tahapan mengenal Tuhan bagi yang masih awam. Kita meruntut atau melihat ke belakang bagaimana bayi lahir menangis, alam pendengaran dan alam penglihatan pada waktu itu ada di alam mana. Kalau raganya itu jelas di alam dunia. Di saat dia nangis itu alam mana, penglihatannya alam mana, pendengarannya alam mana. Ini bagi bayi yang sehat jasmani dan rohani. Dan saya analogikan usia, ya, analogikan usia. Ibarat, ini hanya ibarat. Waktu 3 bulan lebih mencapai 4 bulan, 3 sampai 4 bulan, itu surat Shot ayat 72, kutiukan ruhku, ya. Surat Al-A'raf 172, perjanjian. Lah di sini di surat Al-Fajri, ya, atau Fajar ayat 15 ini ada perjanjian, juga ada perjalanan. Perjalanan, ya. Ini ibarat, ya. Jangan langsung kalimatnya sholat, ini ibarat, ya. Ibarat, saya ibaratkan. Ibarat usianya 63. Ini 63 juga jumlah 9, ya. Karena kalau 64-nya 0, ya. Terbit fajar. Ya, kita melihat ke belakang, terbit fajar. Terbit fajar itu adalah filosofi, analoginya bayi lahir terbit fajar karena melihat kecerahan di dalam rahim. Secara jasmani kita gelap, padahal balikannya. Tapi secara jasmani kita hidup di dalam rahim itu gelap, makanya diibaratkan terbit fajar, keluar dari rahim. Nangis, kenapa sih nangis? Karena ini keluar tadinya di alam rahim. Rahim itu alam kasih sayang, ya, alam kasih sayang, tanpa makan kenyang. Karena lewat puser, ya, tanpa kunyahan, ya. Ini kenapa? Ini nanti saya, ini hanya untuk mengenal saya dulu, ya, mengenal kita dulu di dalam diri kita. Kan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini kita batas dari terbit. Terbit itu keluar dari rahim, melihat kecerahan. Subuh itu suci, bayi itu masih suci. Di saat bayi itu raganya jelas di alam dunia, akan tetapi penglihatan, pendengaran itu kalau nangis itu di alam mana, melihat begini-begini di alam mana. Tuh, karena masih subuh, masih suci. Alam fajarnya atau alam rahimnya masih ada.
Kalau orang tidur itu kalau dalam bahasanya, duh nyawa saya belum balik ini, masih leng-lengan, yaitu ibaratnya orang bangun tidur itu kan masih plonga-plongo. Nah itu kalau dalam bahasanya habis tidur bangun subuh itu masih plonga-plongo, masih bingung jam berapa ya, ini hari apa ya itu. Setelah itu duha. Duha itu saya analogikan akil balik. Di saat kita sudah sedikit paham, terang, oh si A, si B, oh tanah, oh matahari, oh pohon, itu duha. Saya analogikan. Ini kan mengenal kita dulu. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenal diri kita dulu. Zuhur itu ibarat remaja sampai kurang lebih 40 tahun. Ini saya ibaratkan yang usianya sampai 63. Ya. Zuhur itu ibarat remaja sampai menikah, yang menikah ya. Asyar itu 10. Asyar itu 10. Seharusnya orang kalau sudah di atas 40 tahun, nah ini maksudnya ajarannya Kanjeng Nabi, kan dia 40 tahun Rasul. Seharusnya orang yang sudah asyar, sudah menghilangkan adanya saya ini ada, ya, sudah dinolkan. Asyar itu artinya 10. Jadi orang yang hidupnya sudah fana, bahasanya sudah mentiadakan, atau bahasanya suwung, makanya ini gambarnya 0. Asyar itu 10. Maghrib itu pulang, atau yang disebut syakaratul maut. Nah, itu maghrib itu pulang. Isya itu kehidupan, ya. Isya itu artinya kehidupan. Bagaimana kok bisa sekarang manusia ini disebut, saya ini disebut hidup, itu kata saya. Tapi kata ruh itu mati. Makanya balikannya. Kenapa kok ruh bilang mati? Ruh kalau dimasukkan ke raga itu disebut mati kutu. Artinya tidak bisa bergerak kemana-mana, nggak bebas. Karena membawa raga. Kalau alam ruh itu alam kebebasan, alam kasih sayang, alamnya Gusti Allah yang penuh nikmat. Di saat dimasukkan ruh, punya tugas harus ngikutin raga, ngatur raga. Yaitu makanya ruh bilang, kalau dimasukkan ke raganya manusia disebut mati, nggak punya kebebasan. Makanya setelah maghrib ini raganya mati, raganya ini ditinggal ruh, makanya Aisyah itu disebut kehidupan ruh yang sebenar-benarnya. Ini kita pengkajian tentang perjalanan, ya, perjalanan kita manusia. Ini di surat Al-Fajr. Mohon itu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Mohon itu sanepo, itu ibarat, itu hanya perumpamaan, itu analogi dan filosofi. Jadi bacanya pelan-pelan, jangan langsung mentah aja. Itu karena itu lapis 1 harus mendapatkan lapis 3, makna lapis 3-nya. Ini kalau saya jelaskan panjang, nanti saya sambung lagi ke sesi 3. Kenapa bayi yang lahir rata-rata 1 nangis, kedua menggenggam? Karena rasa ruhnya masih ada. Kan sebelum ini kan ini juga nih kembali nih. Begini. Walaupun sudah masuk ke janin, jabang bayi,
rasanya masih rasa ruh. Ibaratnya begini, orang walaupun bangun tidur ya, orang habis tidur terus bangun, walaupun sudah melek begini, bangun sudah terjaga, tapi masih memorinya masih ngikut, saya mimpi apa ya tadi ya. Walaupun sudah melek, tapi yang dipikirkan bukan yang ada di depan, tapi masih memori waktu tidur. Makanya bayi lahir, nangis, genggam, itu sama juga masih dilepaskan ke bumi, tapi masih ke bawah alam rahim. Karena alam rahim sangat nikmat. Ya. Menggenggam, aduh kenapa saya harus begini? Karena sudah berjanjian, karena mau hidup, mau ini nanti balik lagi ke sini, ini begini terus, ya. Ini jadi terbit fajar itu keluar dari rahim, subuh itu bayi artinya suci. Ini bayi itu walaupun raganya di dunia, tapi penglihatan, pendengaran itu masih alam roh, masih ke bawah ke sana. Karena belum sepenuhnya. Kalau sudah duha, itu namanya sudah akil balik, itu sudah mulai ini ke bawah ini. Ini kebanyakan orang itu berhentinya di sini. Ini duha dan zuhur. Ini zuhur itu kan zahir, terlihat. Kadang asyarnya dipaksa, ya. Menyatunya dipaksa oleh usia. Kalau orang yang masih hidup menyatu kepada Gusti Allahnya disebut fana atau suwung atau liko. Itu kalau orang yang sudah fase ma'rifat, ke asar, ke maghrib, ke isanya itu benar-benar dilampaui, lulus, ya, nggak harus dipaksa dengan usia. Karena ada orang yang hidup terlena di zuha dan zuhur, tidak memikirkan asar 10, ya. Asar itu artinya 10, yang tadinya waktu zuhur merasa saya ada 0, tapi ibarat asar. Ya, sholat asar, sholat itu kan sadar. Oh, sadar saya ini udah 10, 1 dan 0. Oh, saya sudah tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Karena maghribnya mau mati. Maghrib itu sama juga syakaratul maut. Aisyahnya ruhnya lepas, itu namanya kehidupan. Aisyah itu namanya artinya kehidupan. Jadi kebanyakan asyar maghrib isanya dipaksa oleh usia. Di sini nih, kebanyakan nih. Kalau yang hidupnya belum fana, belum suwung, belum liko, berarti asyar maghrib isanya dipaksa oleh usia. Ini yang disebut orang-orang yang rugi. Kalau orang yang suwung, orang yang fana, orang yang liko, itu ini dilampaui total semua, sehingga di saat syakaratul maut nggak kaget, nggak takut ini, nggak takut ini, nggak takut ini. Ya itu, jadi ini nanti saya bahas lagi ya. Jadi ibarat usia 63, 63 itu kan 9. Jangan langsung berpikir, oh Nabi Muhammad usianya 63. Kalau dikatakan betul 63, 63 itu hanya filosofi. 63 itu artinya 9, puncak. 63 kan sama juga 9. Nomor paling tinggi sudah puncaknya, setelah itu 0. Ini puncaknya asyar. Asyar itu puncak. Setelah itu 0, makanya ini disebut 10, sebenarnya ada ini. Jadi perjalanan puncak manusia itu adanya di asyar, karena 10-nya udah 0.
menyatu ke Gusti. Begitu. Ini kembali kepada 109 apa? Ali Imron. Nah, coba. Jadi nanti saya sambung lagi ke sesi 3. Jadi mohon maaf ada yang minta streaming live, ada yang minta nomor HP. Saya sangat mohon maaf belum siap. Streaming alat belum siap. Ya. Mohon maaf. Jadi nanti ini saya sambung lagi ke sesi 3 ya. Ini sesi 2 tentang mengenal. Ya, mengenal Tuhan, tahapan mengenal Tuhan bagi yang masih awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.